4 rencana pembunuhan Joseph Stalin yang gagal. Kalau ngomongin Uni Soviet, pasti nggak bisa jauh-jauh dari sosok Joseph Stalin. Setelah kematian Vladimir Lenin, pemerintahan Uni Soviet jatuh ke tangan Stalin dan dia berkuasa mulai dari 1929 hingga 1953. Joseph Stalin dikenal sebagai diktator. Bahkan kekejamannya bisa banget disandingkan dengan Adolf Hitler. Stalin berhasil membawa Uni Soviet menuju puncak kejayaan. Akan tetapi, upayanya membuat tragedi kelaparan yang menewaskan jutaan rakyat. Karena kekejamannya itulah, banyak orang yang ingin membunuh sang superior komunis. Sebelum kematiannya pada 5 Maret 1953, dikatakan ada lusinan kasus tentang rencana pembunuhan Joseph Stalin. Nah, kali ini Zuna Channel akan merangkum rencana pembunuhan Joseph Stalin yang gagal, dikutip dari situs Rusia Beyond. 1. Dalam jarak penembakan. Pada 16 November 1931, Joseph Stalin lagi jalan santai di Moskow. Lalu, tiba-tiba dia didekati oleh seorang pria yang datang membawa pistol. Stalin langsung diselamatkan oleh perwira polisi rahasia yang kebetulan ada di sekitar situ. Polisi menarik dan menjatuhkan si pelaku. Pelakunya bernama Leonid Ogarev, dikenal juga dengan nama Platonov dan Petin, seorang mantan perwira pengawal putih, organisasi emigran Persatuan Semua Militer Rusia, dan agen intelijen Inggris. Jadi, Ogarev ini baru tiba di Moskow. Ketika dia sedang mengumpulkan intelijen di ibu kota, Ogarev melihat Stalin lagi jalan sendirian. Ogarev gak menyanyiakan kesempatan yang ada untuk membunuh Stalin, tapi sayangnya, usahanya ketahuan polisi. Ogarev lantas dieksekusi dengan tudingan terorisme dan spionase. Pihak keamanan Uni Soviet meningkatkan perlindungan kepada Joseph Stalin dan membuat resolusi jika kamera Stalin berjalan di sekitar Moskow harus dihentikan. 2. Salah mobil. Pada 6 November 1942, Stalin lagi-lagi jadi sasaran pembunuhan. Sekarang pelakunya adalah Sergei Dmitrievich, seorang petugas di resimen Moskow. Dmitrievich meninggalkan unitnya dengan membawa senapan menuju lapangan merah. Kemudian dia berpura-pura menjadi penjaga pos di gerbang Spassky di Kremlin. Dmitrievich menunggu sampai sebuah mobil pemerintah melintasi gerbang lalu menembakinya. Ternyata, mobil itu justru membawa Anastas Mikoyan, komisaris rakyat untuk perdagangan luar negeri Uni Soviet. Habis kejadian itu, Dmitrievich segera ditangkap oleh para penjaga. Dinas keamanan menyelidiki siapa dalang di balik upaya pembunuhan yang dilakukan Dmitrievich, bahkan sampai menanyakan pada kerabat dan rekan sesama prajurit. Tapi, mereka tidak menemukan benang merah apapun antara Dmitrievich dan Nazi. Pemeriksaan medis juga menyatakan kalau Dmitrievich ini memiliki gangguan mental. Ditambah lagi, laporan rumah sakit NKVD Burtitskaya menunjukkan Dmitrievich punya kecenderungan halusinasi. Sergei Dmitrievich dieksekusi pada 25 Maret 1950. 3. Lompat jauh. Pada Oktober 1943, Joseph Stalin, Winston Churchill, dan Franklin D. Roosevelt berencana mengadakan konferensi di Teheran. Rencana ini terendus oleh Dinas Intelijen Jerman. Mereka segera mengusungkan operasi lompat jauh dengan misi menculik para pemimpin koalisi anti-Hitler. Sebelum pecah Perang Dunia II, Iran secara kuat ada dalam pengaruh Reich ketiga alias Jerman Nazi. Nah, operasi itu lantas dipercayakan kepada ahli operasi khusus di Reich ketiga, Otto Skorzeny. Operasi tersebut dibagi jadi 2 tim. Harusnya kelompok penyambut pertama berkomunikasi dengan agen lokal dan mempersiapkan kedatangan agen kedua yang dipimpin Skorzeny untuk menculik para pemimpin sekutu. Namun, sejak awal operasi tersebut sudah gagal. Mata-mata Soviet Nikolai Kuznetsov melaporkan pada Dinas Intelijen Soviet tentang adanya upaya pembunuhan. Mereka menetralisir kelompok Jerman pertama yang terjun di area kota Qom 70 km dari Teheran. Penangkapan kelompok pertama secara resmi membatalkan operasi lompat jauh di tengah jalan. 4. Peluncur granat melawan Stalin. Pelaku rencana pembunuhan ini adalah agen intelijen Jerman Piotr Tafrit.
Dia dibekali dengan pistol dengan satu set peluru beracun, peledak, serta peluncur granat portable. Amunisi tersebut bahkan bisa menembus baju besi 40 mm dari jarak 300 meter. Tafrin bekerja di bawah pusat intelijen Zeppelin dan mendapatkan perintah langsung dari Otto Skorzeny. Sebelum beraksi, Tafrin menyimpan beberapa kartu identitas militer dan penghargaan yang diambil dari tawanan perang, termasuk bintang pahlawan Uni Soviet. Tafrin memetakan dulu lokasi para pemimpin Uni Soviet dan rute kendaraan pemerintah. Dia punya dua pilihan, menjadi tamu undangan di acara resmi Kremlin dan ada di dekat Stalin, atau menghancurkan mobil pemimpin Soviet di jalan menggunakan peluncur granat. Sayangnya, pada 5 September 1944, pesawat angkut Arado AR-232 yang mengangkut para penyabot, termasuk Tafrin dan istrinya Lydia Silova, ditembak jatuh oleh pertahanan udara Soviet di atas Monlex Oblast. Mereka semua ditahan oleh petugas keamanan Uni Soviet. Pyotr Tafrin dan Lydia Silova dieksekusi pada 1952 atas dakwaan pemberontakan dan terorisme kepada rezim Soviet.